Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami menghadirkan sebuah video proyek menyelamatkan lingkungan sehingga anak tahu yang harus dilaksanakan dari setiap harinya. Sejak beberapa dekade terakhir, pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa mempelajari hal-hal di luar kelas dapat membantu peserta didik memahami bahwa belajar di suatu pendidikan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum itu, Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan pentingnya peserta didik mempelajari hal-hal di luar kelas. Namun, sayangnya selama ini pelaksanaan hal tersebut belum optimal seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Perlulah anak-anak kita didekatkan kepada kehidupannya supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk penguatan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Terdapat 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu holistik atau menyeluruh, kontekstual, dekat dengan kehidupan nyata siswa, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif atau memberi kesempatan siswa untuk menggali lebih dalam. Pembelajaran diferensiasi juga sangat diperhatikan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa harus tetap terpenuhi kebutuhannya masing-masing. Diferensiasi pada P5 dimulai dari diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama yang kolaboratif di antara guru-guru dalam merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Dalam hal ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai strategi kepemimpinan dalam proyek penguatan pelajar Pancasila berbasis planning, organizing, actuating, dan controlling yang sudah kami lakukan di sekolah yang diberi nama My Darling atau Masyarakat Sadar Lingkungan. Proyek ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Relevansi dari proyek ini karena SDN 1 Cisadap merupakan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Sehingga proyek ini sangat relevan untuk menunjang sekaligus upaya untuk membuat lingkungan di sekolah dan umumnya di masyarakat menjadi lebih baik. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang ditargetkan dalam proyek ini adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, elemen akhlak kepada Allah, serta kreatif elemen hasil gagasan, karya dan tindakan yang orisinal. Berdasarkan apa yang sudah kami laksanakan dalam implementasi P5 ini, yang pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ini meliputi berbagai aktivitas merencanakan proyek di sini. Saya mengajak guru-guru untuk mempelajari terlebih dahulu apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu P5, dan bagaimana cara mengimplementasikannya sebagai langkah pertama. Sebelum memutuskan proyek apa yang akan dilaksanakan, saya dan guru-guru melakukan studi pendahuluan atau riset mengenai kebutuhan atau need assessment dalam mempertimbangkan keadaan sekolah, kesiapan guru, dan juga isu yang akan diangkat. Tes diagnostik terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui keadaan siswa sebelum melakukan proyek P5 ini. Kesimpulan yang dapat ambil dari hasil tes diagnostik tersebut yaitu setelah diputuskan proyek yang akan dilakukan, saya mengajak guru-guru untuk berkumpul dan merencanakan proyek ini bersama-sama, berkolaborasi, dan saling memberikan ide atau masukan baik untuk P5 fase A maupun di fase B. Dalam kegiatan planning atau perencanaan ini, saya juga berinisiatif untuk mengajak pihak eksternal yaitu komite sebagai perwakilan dari sekolah, pengawas bina, dan melakukan MOU dengan bank sampah dan unit
pemeliharaan lingkungan di Desa Cisadap, serta pihak Puskesmas Kecamatan Ciamis. Pihak tersebut akan menjadi narasumber dalam proyek ini. Kemudian dalam organizing, yaitu guru-guru membagi tugas. Begitupun kepada siswa-siswa juga dibagi kelompok dan masing-masing anggota mempunyai tugas masing-masing. Dalam bagian organisasi ini, saya juga bersama guru-guru membuat jadwal proyek sehingga terbentuk suatu program yang berkesinambungan dan juga teratur setiap minggunya. Setelah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berhasil dibuat, maka dilakukan aksi nyata atau actuating. Proyek yang berhubungan dengan edukasi atau penjelasan kami sampai dalam beberapa bentuk, yaitu berupa audio visual dan audio visual, bahkan dengan gerakan atau praktek langsung. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam proyek ini yaitu semangat sekali ya Cinas dengan jadi atau bisa untuk alat makan gitu ya, di dalamnya ibu fungsi controlling yang dilakukan oleh kepala sekolah dilakukan setiap akhir pelaksanaan aktivitas proyek. Adapun output atau hasil yang didapatkan dari proyek ini adalah kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan semakin tinggi. Siswa juga sudah dibekali pengetahuan dan skill untuk bisa bercocok tanam, baik itu tanaman obat, tanaman sayur, dan buah serta tanaman hias. Siswa juga dapat membuat kerajinan dari barang bekas menjadi suatu yang lebih bernilai. Dalam karya menerapkan diferensiasi produk di mana siswa bebas membuat apapun sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka dengan catatan bahan yang digunakan adalah barang bekas. Siswa terbiasa menggunakan tempat makan dan juga kantong kain ketika jajan untuk meminimalisir sampah plastik yang sulit terurai. Kami sangat bersyukur dengan adanya proyek ini dapat menanamkan sikap sadar lingkungan. Itu adalah akhlak manusia terhadap alam dan juga meningkatkan kreativitas siswa. Walaupun banyak tantangan dan hambatan yang kami temui saat pelaksanaan proyek ini, kami mendapatkan suatu pelajaran bahwa kami harus lebih pintar lagi mengorganisasikan proyek ini sehingga pelaksanaannya akan semakin lebih baik lagi. Saya dari orang tua siswa Taufik Pratama, SD Cisadap 1. Kapan terhadap proyek olah sampah ya? Sampah itu bagus, harus dikembangkan. Gimana gitu cara memilih sampah yang harus dibuang dan yang harus dimanfaatkan. Programnya bagus banget. Insya Allah anak-anak di rumah harus belajar belajar memilih gitu, antara yang harus dibuang dan yang bermanfaat bisa digunakan lagi. Program yang sangat bagus sekali. Itu harapan kedepannya bagus sekali. Dan memang harus itu. Jadi ditanamkan dari sejak dini, anak itu harus mengenal alam, mencintai alam untuk pelestarian. Kuncinya satu, wariskan mata air, jangan mewariskan air mata. Anak kita harus dididik. Wariskan mata air yang sedikit bening, jangan mewariskan air mata. Air mata itu ya biar kita tidak mengolah sampah, musibah. Saya selaku kepala sekolah, harapannya siswa-siswi dari sekolah ini, anak-anaknya dapat memelihara kebersihan lingkungannya, menjaga lingkungannya, sehingga anak tersebut dapat menjadi penerus atau penggerak dalam lingkungan hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.